Today I had a call with Emil. He had a MRI, and he confirmed me that unfortunately he can't join the fourth round against Saudi Arabia and Iraq. It's a big blow because from my point of view, he was goalkeeping on a very good level. With Cremonese, of course, and also with us, the latest matches. So that's really a big blowout. But on the other hand, Maarten Paes is okay. He will play the next game with his team. But still, you know, for the team, it's a pity that Emil is not in the group. Australia for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, blows as well, but Indonesia lead. Suara stadion terasa berat. Bukan hanya karena deru supporter lawan, tetapi karena kabar satu persatu pilar Garuda yang goyah. Kini, kurang dari 4 hari menjelang laga pembuka melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berdiri di tengah badai. Badai cedera, badai ketidakpastian, dan badai ekspektasi. Optimisme sempat menguasai publik ketika skuad diumumkan. Banyak nama yang berlaga di level Eropa dan harapan besar mengikutinya. Namun realitas datang cepat. Salah satu pukulan terberat adalah kabar soal penjaga gawang. Emil Audero dipastikan absen untuk laga krusial ini akibat cedera yang membuatnya tak tersedia. Dengan level permainan dan konsistensinya beberapa waktu terakhir ini, kehilangan Emil bukan sekadar statistik. Ia mengubah seluruh dinamika persiapan tim. Di momen seperti ini, sorotan otomatis berpindah ke figur yang harus mengisi kekosongan. Maarten Paes sekarang memikul beban besar, bukan hanya karena harus menjaga gawang melawan tim kuat, tapi karena ia baru berlatih selepas cedera dan belum bermain di laga kompetitif dan kemudian harus mengawal gawang Garuda dalam situasi bertekanan tinggi. Publik dan media menyadari itu. Satu momen gemilang bisa mengangkat moral seluruh bangsa. Satu kesalahan bisa menjadi beban yang harus ditanggung. Paes bukan tanpa dukungan, namun tanggung jawabnya nyata dan berat. Dari lini pertahanan, Sandy Walsh juga belum sepenuhnya pulih. Meski sudah bergabung dengan skuad, peluangnya tampil dari menit awal masih belum pasti. Bagi pelatih, ini berarti harus menata ulang keseimbangan tim di sektor belakang, salah satu area paling krusial menghadapi Arab Saudi yang punya kecepatan dan mobilitas tinggi. Dari lini depan pun harapan yang ada masih diselubungi kecemasan. Publik berharap banyak pada Ole Romeni, striker house goal yang harus absen dari laga kompetitif dalam 2 bulan terakhir gara-gara cedera parah di turnamen yang selayaknya lebih bersahabat. Meski kini ia datang dengan semangat luar biasa, namun kondisinya masih dalam proses pemulihan pasca cedera sehingga kemungkinan tampil sejak menit awal sangat diragukan. Keputusannya akan bergantung pada perkembangan recovery dalam 48 hingga 72 jam terakhir sebelum kick-off. Dan di tengah semua itu, berdirilah pelatih kepala Patrick Kluivert yang memimpin persiapan teknis dan psikologis tim jelang laga ini. Keputusan yang diambilnya dalam 72 jam ke depan, siapa yang diturunkan, pola permainan, kapan melakukan pergantian, dan keputusan taktis lainnya akan sangat menentukan. Lalu, apa yang harus dilakukan timnas sekarang? Bukan sekedar daftar teknis, ini soal urutan prioritas yang bisa dibacakan kapten di ruang ganti. Putuskan penjaga gawang hari ini juga. Berikan kejelasan siapa starter antara Paes, Nadeo, atau Hernando. Sederhanakan pola, pilih satu rencana utama yang aman terhadap perubahan komposisi. Skema build-up sederhana, fokus transisi cepat. Fokus set piece. Ketika chemistry serangan berkurang, bola mati sering jadi pembeda. Latihan simulasi tekanan, situasi mimik, tertinggal 0-1 di menit 80 atau penalti menit 90. Latih reaksi mental, bukan sekadar teknik. Manajemen waktu, jangan paksakan pemain di ambang recovery untuk 90 menit. Rencanakan pergantian sejak awal.
Di bawah instruksi Coach Patrick Kluivert, sangat mungkin terlihat pendekatan pragmatis. Amankan area sendiri, manfaatkan kecepatan individu pada momen kontra serangan, dan serahkan komando mental pada pemain-pemain berpengalaman yang bisa menenangkan tim saat tekanan tinggi. Ingat, di fase playoff, perbedaan seringkali bukan pada kualitas teknis semata, melainkan pada mental. Siapa yang tetap tenang ketika keputusan wasit merugikan? Siapa yang mengambil tanggung jawab tanpa gugup saat 11 vs 11 di momen krusial? Siapa yang menolak kalah bahkan sebelum peluit akhir berbunyi? 4 hari lagi bukanlah waktu yang lama, tapi ini saat dimana karakter tim teruji. Ketika Paes berdiri di bawah Mistar, ketika rekan-rekannya saling memberi kata semangat di ruang ganti, dan ketika 11 Garuda melangkah keluar, itu bukan sekedar starting 11. Itu adalah pernyataan bahwa mereka siap berjuang meski tidak sempurna. Garuda mungkin terluka hari ini, tapi luka tak selalu berarti kekalahan. Bisa jadi, itu adalah pembentuk karakter yang menjadikan mereka lebih kuat. Garuda Indonesia sampai puncak dunia.